Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wa syekhuna al-hayy wa bakar bin Abdullah al-Attas wa ala jami' man nasana salafun as-salihun min ahli al-hadramut wa ila hadr Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. ونوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والاستذكار والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, khususnya yang telah bersama Al-Faqir Ayahanda, yang beliau dituakan bukan karena umurnya, melainkan karena ilmunya dan manfaatnya kepada umat, yaitu Al-Habib Ja'far bin Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambahi rezekinya oleh Allah, rezeki hissiyah dan ma'nawiyah, rezeki zahir dengan batin, dan semoga beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjalannya beliau di dalam dakwah dengan meniru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku datuk beliau. Dan juga di samping saya yaitu Habib Ahmad Al-Khirid, yang beliau yang sama-sama kita tahu beliau baru manten baru ataupun baru merasakan nikmatnya dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita doakan beliau juga mendapatkan jodoh yang salihah, jodoh yang kata Rasulullah tidaklah ada seorang nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah, yaitu mendapatkan seorang istri yang salihah, yang dimana ketika dipandang menenangkan jiwa, kata baginda Muhammad. Semoga beliau dan istri-istri kita semua dijadikan istri yang salihah, yang selalu menjadi pelipur lara dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami muliakan para alim, para ulama, ustadz-ustadz yang telah hadir, khususnya asatidzah yang datangnya dari Samuda, Ustadz Khalid, Ustadz Muammir, dan seluruh asatidzah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para hadirin jamaah Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para musyahid ataupun yang menonton live streaming dari Riyadhus Shalihin. Karena yang kita tahu acara pada malam hari ini berbeda dengan acara biasanya, ataupun pengajian kita malam hari ini berbeda. Mungkin karena kurangnya jamaah dikarenakan hujan dan mati lampu tadi, dan jamaah yang tidak bisa hadir uzur untuk hadir pada majelis kali ini, beliau masih bisa berkesempatan untuk melihat live streaming dari pengajian Riyadhus Shalihin
dan cuman mereka rugi ya yuhal hadirun. Apa ruginya? Karena dapat wadai dari Umi Ulun. Tapi insya Allah manfaatnya sama-sama kita dapatkan. Kita doakan seberataan, semoga kita istiqamah mendapatkan ataupun di dalam jalannya Rasulullah, kita mencari ilmunya Rasulullah, kita berusaha untuk dekat kepada Rasulullah yang tidak ada syafaat kecuali syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu dan sebagaimana hal itu menjadi adat istiadat bagi kita, kita dibiasakan untuk hadir-hadir di dalam sebuah pengajian, kadang sebuah acara haul, dari haulnya seorang alim ataupun ulama, haulnya para habaib, bahkan haul dari orang tua kita sendiri. Yang ini manfaatnya sangatlah besar bagi kita pribadi utamanya, karena subhanallah tidaklah diacarakan ataupun didirikan sebuah acara haul peringatan kematian. Haul ini dalam zakat ada juga, di dalam zakat hululil haul, ketika wajibnya seorang membayar zakat harus sampai 1 tahun. Maksud dari haul tersebut adalah acara yang didirikan setiap tahunnya. Tujuannya apa? Untuk mengingat siapa? Mengingat seseorang yang telah meninggal tersebut. Apalagi seorang yang meninggal adalah seorang alim min ulama, apalagi seorang yang meninggal tersebut adalah wali min aulia, yang dimana faedahnya tak lain dan tidak bukan akan digapai oleh kita pribadi. Kalau seandainya haul tersebut dihadiahkan untuk orang tua kita, maka mereka akan mendapatkannya. Mereka akan mendapatkan thawab. Allahumma awsilis thawab. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang ulun baca. Dari apa? Dari ayat suci Al-Quran, dari tahlil, dari tasbih. Untuk siapa? Untuk orang yang kita niatkan dari keluarga kita yang telah meninggal. Dan hal ini telah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu sahabatnya, siapa namanya? Sayyidina Mu'adz, beliau meninggal. Kata Rasulullah apa? Ihtazza lahur arsyur rahman. Ketika meninggalnya Sayyidina Mu'adz, apa yang terjadi? Arasy-Nya Allah berguncang. Dikarenakan apa? Dikarenakan farahnya, dikarenakan kesenangannya ataupun senangnya arasy tersebut dengan apa? Dengan menunggu kedatangan ruh dari Sayyidina Mu'adz. Tapi subhanallah, di satu sisi beliau dihimpit kuburannya. Kata Rasulullah apa? Kana la yastabri'u minal baul. Salahnya Sayyidina Mu'adz, padahal beliau adalah salah satu sahabat. Salahnya beliau hanya satu. Apa kata Rasulullah? La yastabri' minal baul. Tidak bersih di dalam membersihkan bekas dari buang hajat ataupun air seni dari beliau. Ulama mengatakan bahwa Sayyidina Mu'adz, beliau ini terlena ataupun lalai terhadap istinja ketika kencing. Jadi kebanyakan ketika kencing beliau tidak istinja. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hal yang sepele ayuhal hadirun. Tapi subhanallah, di dalam kuburannya dihimpit kata Rasulullah. Bagaimana ceritanya sampai sehingga Rasulullah menceritakan keadaan Mu'adz? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburannya. Datang ke kuburannya bersama para sahabat, dan pada saat itu Sayyidina Mu'adz Sayyidina Rasulullah membacakan tasbih dengan begitu panjangnya. Tasbih ini adalah apa? Perkataan subhanallah. Itu tasbih. Tahlil, apa tahlil? Ucapan la ilaha illallah. Takbir, apa? Ucapan Allahu akbar. Jadi itu bedanya. Jadi Rasulullah mengucapkan tasbih ataupun berzikir dengan begitu lamanya, sampai sahabat Nabi terheran-heran. Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada dirimu sehingga engkau sangatlah lama di dalam mendoakan Sayyidina Mu'adz? Jawaban dari Rasulullah itu,
beliau dihimpit oleh tanah bumi, sehingga aku doakan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sehingga apa? Sehingga himpitan dari bumi tersebut hilang ataupun menjadi luas, menjadi lebar. Ini apa? Menjadikan sebuah contoh ataupun dalil bagi kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin yang meninggal, itu akan sampai kepada mereka dan mereka mendapatkan apa? Mendapatkan pahalanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bersangkut pautan dengan orang yang biasa. Bagaimana ketika kita berkumpul, kita bertahlil, kita hadiahkan kepada seorang alim, seorang ulama, bahkan seorang wali min auliyaillah, maka apa yang saya sebutkan tadi, manfaatnya kita yang mendapatkannya, ataupun kita akan mendapatkan pahala tersebut. Setidaknya apa kata Rasulullah, ada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, inda dzikris salihin tatanazzalir rahmat. Ketika menyebutkan nama-nama orang saleh, bukan namanya yang disebutkan, bukan hanya namanya, apa? Biografinya. Karena bagaimana beliau kesehariannya, akan rahmat yang Allah berikan kepada setiap orang yang membacakannya. Kenapa? Apakah hal ini tidak disebutkan dari Rasulullah? Bahkan di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalluna, kita di dalam Al-Quranul Karim telah kita kaji ataupun kita mengerti sebuah sejarah, kisah-kisah dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tapi subhanallah, selepas ataupun selebih dari itu, Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala juga ceritakan sebuah cerita-cerita yang bersangkut pautan dengan siapa? Dengan orang-orang yang saleh, yang derajatnya di bawah dari Nabi. Kalau Nabi nambib, kalau Nabi jelas diceritakan dalam Al-Quran, karena beliau adalah Nabi, tinggi derajatnya. Al-Quran pun menyebutkan sebuah kisah-kisah yang bersangkut pautan dengan orang-orang yang saleh, yang beliau bukan Nabi, wali min auliyaillah. Salah satunya siapa? Siti Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan sebuah sejarah dari Siti Maryam dengan begitu detailnya. Siti Maryam bukan seorang nabi, karena seorang nabi harus laki-laki, Siti Maryam adalah seorang waliyah yang dipimpin oleh Allah, yang menjadi seorang pemimpin dari kaum perempuan, kata Rasulullah. Ini diceritakan. Ada lagi cerita Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah ceritakan tentang perihalnya, bagaimana ceritanya, kisahnya Ashabul Kahfi yang hidup di zaman kezalimannya pemerintah, sehingga ditidurkan selama berapa tahun? 300 sininan wazdadu tis'a, sekitar 309 tahun. Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga ceritakan tentang siapa? Tentang Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir saya ucapkan karena saya sebutkan khilafnya. Nabi Khidir mengatakan beliau adalah seorang nabi min anbiya'illah. Ada yang mengatakan tidak, beliau adalah seorang yang saleh. Siapa nama malaikat Nabi Khidir? Balyan bin Malkan. Dan beliau adalah seorang yang pertama kali talaqi, berguru pertama kali di dunia ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bagaimana perguruannya Nabi Allah Musa kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa diajarkan oleh Nabi Khidir, sebagaimana itu diceritakan di Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kata Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana Nabi Khidir keilmuan dari beliau. Yang diceritakan tidaklah meninggal Nabi Khidir tersebut. Ini semua diceritakan apa? Untuk apa? Kata Allah dalam Al-Quran, inna fi dzalika la'ibrah wa inna fi qasasihim la'ibrah. Menjadi sebuah ibrah. Karena apa? Tidaklah seorang saleh disebut namanya, diceritakan, kecuali yang diceritakan adalah hal-hal yang baik.
Pernah dengar orang saleh kita hadir ke hall sekumpul, kita hadir ke hall-hallnya para habaib, para ulama, pernah diceritakan keburukannya? Tidak. Bahkan bukanlah mereka seorang yang maksum, yang tidak luput dari dosa, tidak, karena sangat sedikitnya dosa mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan dosa tersebut di hadapan orang. Yang tampak apa? Terangnya. Yang tampak apa? Manfaatnya. Yang tampak apa? Karamahnya terhadap seluruh manusia yang cinta kepada mereka, dan begitu juga yang tidak cinta. Ayyuhal hadirun, inilah yang dikatakan rahmat yang Allah berikan kepada setiap orang yang menceritakan ahwalnya orang saleh. Karena apa? Menjadi support bagi kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kembali. Oh, mereka seorang saleh, beliau diceritakan 1000 rakaat setiap harinya. Oh, mereka bisa. Adanya sebuah magnet kita untuk meniru mereka. Dan subhanallah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghauli, untuk minta barokah dari ayahanda dari Habib Ja'far, yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Yang dimana kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kalau seandainya ada seorang yang memberikan sebuah didikan yang baik, memberikan sebuah kebaikan dengan ajaran terhadap mereka ataupun orang yang dididik, maka orang yang dididik tersebut setiap mereka melakukan kebaikan, orang tersebut akan mendapatkan pahalanya. Bagaimana dengan ayahanda dari Habib Ja'far dan guru-guru kita seberataan? Mereka mendidik anaknya untuk menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang pendakwah, sehingga apa? Tanpa diniatkan pun untuk beliau sudah mendapatkan pahalanya. Setiap berdakwah, setiap para hadirin, para masyarakat yang mendengarkan dakwah dari didikan orang tua ataupun guru-guru kita, mereka semuanya mendapatkan pahalanya. Maka dari itu, tidaklah ada seseorang di muka dunia ini, di dunia ini yang paling mulia melebihi kemuliaan dari para ulama. Karena apa? Beliau semua walaupun meninggal mereka dapat pahalanya. Mereka dapat setiap apapun kebaikan yang kita ajarkan, yang kita Allahumma shalli ala Muhammad lakukan setiap harinya. Dan ini ayyuhal hadirun, kita sama-sama minta kepada Allah, semoga dengan kemuliaan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf dan seluruh para habaib, kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diri yang selalu mengikuti jejak beliau, yang selalu mendapatkan berkah dari beliau, yang selalu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita meninggalnya nanti diberikan syafaat oleh beliau semua, terutama syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjutkah? Tidak. Jam berapa ini? Jam 10:30 ya Pak? Belum buka bab imamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiapa juga hendak bulik hujan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bihi ilaihi qala babu ma jaa fi imamati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fihi 5 ahadith. Wa bihi ilaihi qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. Kita sampai ke bab yang ke-17 tentang sejarah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menerangkan bagaimana
sorbannya Rasulullah, ataupun lebih signifikan lagi imamahnya Rasulullah. Apa itu sorban ataupun imamah? Yaitu adalah sebuah pakaian yang dipakaikan di kepala. Sebagaimana contohnya mungkin ini pakaian ini adalah sorban ataupun imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menyukai ataupun tidaklah pernah beliau meninggalkan imamah beliau. Maka dari itu seorang muslim ataupun menjadi syiarnya seorang ulama dengan menggunakan imamah yang dimana-mana semata-mata untuk apa? Untuk iqtida, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memakai imamah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, diriwayatkan hadis tersebut dari Hammad bin Salamah. Di sini bagi ashab yang punya kitab, ada yang punya kitab? Ustaz Khalid tidak bawa kitab. Ha di sini, kalau seandainya ada tulisan di dalam karangan Imam Tirmidzi ada ha, itu berarti apa? Berarti maknanya berpindah sanadnya. Berarti Imam Tirmidzi mendapatkan dua sanad di dalam satu hadis tersebut. Apa sanad? Dua jalur. Dapat dari A dengan B. Nanti kena di akhirnya sambungannya sama terhadap satu sahabat. Jadi jalannya seperti ini. Rata-rata Imam Tirmidzi menuliskan di mana? Di kitabnya itu dengan tulisan ha. Bagi yang punya kitab dilihat kalau seandainya ada ha, maknanya seperti itu. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah seorang tabi'in. Diriwayatkan hadis tersebut dari Abi Zubair, dari Jabir ibn Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sahifat Jabir ada berapa? Kitabnya Sayyidina Jabir, hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Di dalam pengambilan hadis kepada Rasulullah ataupun ahwal sahabah, beliau mengumpulkan setiap perkataannya Rasulullah menjadi kitab yang terhimpun di dalamnya 100.000 hadis. 100.000 hadis. Apa kata beliau? Dakhalan Nabi Makkah yaumal fathi wa alaihi imamah sauda. Rasulullah terlihat ketika memasuki kota Makkah yaumal fathi, ketika pembukaan kota Makkah, wa alaihi imamatun sauda, dan pada saat itu terlihat Rasulullah telah menggunakan imamah ataupun sorban yang warnanya hitam. Yang warnanya hitam. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini ayyuhal hadirun, dakhala Rasul Makkah yaumal fathi. Yang kita bahas yaumal fathi, hari pembukaan kota Makkah. Maka dari itu tidaklah seorang muslim dari zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki sebuah daerah kecuali mereka membuka apa? Membuka hati-hati dari orang-orang yang tidak mengenal Allah sehingga mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa Islam ini adalah penjajah. Secara perbedaan antara menjajah dengan membuka. Bagaimana kita mengerti, Habib? Coba kita lihat sejarah yang terulang di zamannya Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ketika beliau memenangkan perang salib dan beliau memasuki Baitul Maqdis. Mana itu Baitul Maqdis? Di Palestina sana. Tidaklah ada dari rumah-rumah mereka yang roboh ketika dimasuki oleh pasukan Islam. Setiap wanita-wanita, bahkan para rahib yang ada di gereja-gereja mereka pada saat itu tidak ada yang tertumpahkan darahnya. Dikarenakan apa? Adanya sebuah etika dan akhlak dalam berperang, yang dimana itu diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan apa? Hewan-hewan ternak dilarang untuk dibunuh. Tumbuhan-tumbuhan dilarang untuk ditebang. Dan bayangkan, ini sebuah ideologi ataupun sebuah ajaran Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmatnya, yang penuh dengan lemah lembutnya. Bahkan ketika peperangan pun, peperangan ini identik tidak rahmat, Pak. Karena apa? Tujuannya berperang apa? Membunuh. Tujuan berperang untuk apa? Untuk memusnahkan. Tapi subhanallah, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memegang kendali, dan bagi mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kata mereka yang peperangan identik dengan penghancuran, berbeda dengan baginda Muhammad ataupun ajaran Nabi Muhammad. Maka dari itu setiap penaklukan yang ditaklukkan oleh mereka umat-umat muslim pada saat itu bukan dikatakan sebagai penjajahan ataupun pemusnahan, tidak. Dikatakan apa? Futuhat. Futuh, fatahah ini membuka. Maksudnya apa? Membuka alam mereka. Yang kata, kalau seandainya banyak dari para mubaligh ataupun yang kita ajarkan, yang kita dengar apa? Yang membuka ataupun yang telah memberikan sebuah terang benderang, telah memberikan sebuah jalan yang terang benderang dari kegelapan yang gelap gulita. Nah, seperti itu caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dakhala an-nabi yauma Fathu Makkah. Ketika peperangan Fathu Makkah, masih ingat insyaallah penjelasan secara detail di minggu kemarin. Terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Baginda Muhammad membawa sekitar berapa orang? 10.000 dari sahabatnya. Ada yang mengatakan 24.000 dari sahabat dari baginda Muhammad. Sekarang kita kaji kembali bahwa sahabat Nabi yang tertuliskan, sahabat Nabi yang bisa kita baca biografi dari mereka tidak melebihi dari 13.000 sahabat. Sisanya wallahu alam. Karena di zaman Nabi yang Islam di tangan beliau bukanlah 1-2 orang, ratusan ribu. Bahkan di Swiss sana, di Paris, itu ada sejarahnya bahwa mereka delegasi dari Swiss datang kepada Nabi untuk masuk Islam, dan mereka termasuk sahabat, dan hilang maklumatnya dikarenakan apa? Sebuah kehancuran ketika Genghis Khan menguasai Baghdad. Dan banyak dari ilmunya baginda Muhammad ataupun ilmu Islam ini sangatlah luar biasa. Bahkan bukan hanya bersangkut pautan dengan urusan agama kita. Ilmu matematika ditemukan orang muslim. Ilmu kedokteran, Ibnu Sina seorang muslim yang pertama kali belajar membedah. Dan teori ataupun ilmu-ilmu yang diambil ataupun yang didapatkan dari seorang muslim diambil dengan cara perampokan pada saat itu. Ketika ilmunya diajari, akhirnya apa? Diakui ilmu tersebut adalah dari saya, padahal itu sebuah perampokan. Wa alaihi imamatun sauda. Pada saat itu Rasulullah terlihat dengan menggunakan imamah yang warna hitam. Dalam riwayat lain, di dalam Sahih Muslim, terlihat ujung ataupun buntut dari imamahnya sampai ke punggung beliau. Gaya Nabi imamah ataupun sorban Nabi yang pertama tidaklah besar. Rasulullah memiliki imamah yang tidak besar, sehingga menyulitkan untuk beliau untuk berjalan ataupun menyulitkan memberikan sebuah dampak yang tidak nyaman di kepalanya kalau terlalu besar, dan juga tidak kecil. Imamahnya Rasulullah adalah imamah yang sedang. Bahkan diceritakan oleh baginda Muhammad ketika perang Badar, ketika perperangan ataupun terjadinya perang Badar, yaitu 313 sahabat dengan satu orang yang menggunakan tunggangannya melawan ribuan ataupun 1000 dari kaum Quraisy, yang dimana kaum Quraisy pada saat itu mereka adalah
memang pasukan berperang. Sedangkan umatnya Rasulullah ketika perang Badar, mereka mayoritas adalah seorang petani dengan menggunakan alat serba apa adanya. Yang bawa cangkul hingga bawa cangkul, yang bawa kayu ya bawa kayu, tidak semuanya menggunakan pedang. Karena pada saat itu adalah peperangan yang terjadi pertama kalinya di sejarah Islam. Pada saat itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus para malaikatnya untuk membantu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kaum kufar, kaum Quraisy. Dan terlihat pada saat itu mereka, orang-orang ataupun malaikat-malaikat yang turun, mereka semuanya menggunakan imamah warnanya safra ataupun kuning. Itu sejarahnya. Maka dari situ Rasulullah di dalam Sahih Abu Daud beliau mengatakan al-imamah tijanul Arab. Imamah ini bagi orang Arab adalah sebuah mahkota. Sebuah mahkota. Dan kita menggunakan imamah bukan ulun bukan orang Arab bebai, ulun orang Samuda, ulun orang Melayu. Tidak, bukan seperti itu. Karena tujuan kita adalah mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Rasulullah menggunakan imamah warna hitam. Apa maksudnya? Apakah Rasulullah telah ucapkan ilbasu min thiyabikumul bayadha? Rasulullah telah katakan kepada kita, ketika hendak memakai baju, pakailah baju yang warna putih. Warna putih. Fa innaha khairu thiyabikum. Warna putih adalah warna yang terbaik. Di sini tidaklah ada sebuah penolakan ataupun ta'arud, berbeda hadisnya, tidak. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju putih. Beliau adalah warna kesukaan dari baginda Muhammad. Tayyib. Memang menggunakan imamah hitam. Apa sih artinya? Hitam ini sawat. Bahasa Arabnya sawat. Maksudnya apa? Tafaul. Apa tafaul ini? Apa tafaul? Optimis dengan namanya. Sawat ini maksudnya siadah, kepemimpinan. Arti dari penggunaan imamah Rasulullah dengan menggunakan warna hirang itu adalah sebuah arti kepemimpinan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wala syakka, tidak ada sebuah keraguan sedikit pun bahwa Rasulullah adalah pemimpin makhluk di muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini subhanallah, melihat dari apa yang dijalankan oleh baginda Muhammad, maka sahabat Nabi mereka tafaul kepada Nabi. Mereka ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu al-khulafaul abbasiyun, khalifah Abbasiyah, ketika berpindah dinasti dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, mereka pemimpinnya rata-rata menggunakan apa? Menggunakan imamah yang hitam. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksudnya. Dan subhanallah, Imam Tirmidzi telah menjelaskan sebuah sejarah yang dimana sebelum imamah Imam Tirmidzi menjelaskan apa tadi yang saya jelaskan minggu kemarin, helm besi, helm perang, yang dimana helm perang dulu dipakai oleh Rasulullah, terus menggunakan imamah yang warna hitam. Dan pada saat itu kita kembali lagi nostalgia ke kajian kita di mana masalah rambutnya Rasulullah. Apa? Rasulullah rambutnya panjang pada saat itu, tatribu bainal mankibain, yang dimana diikal oleh Rasulullah dan menggunakan imamah warna hitam dan melfar. Bagaimana indahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wajah yang sangat indah, dengan kulit yang putih merona. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membunuh siapapun, dan masuknya Rasulullah membawakan kejayaan terhadap Bani Arab, terutamanya menjawa kejayaan Islam terhadap seluruh orang Arab. Karena apa? Kalau seandainya Quraisy sudah dipegang, itu orang Arab semuanya di bawah derajatnya orang Quraisy.
Derajatnya orang Quraisy bagi orang Arab, bagi seluruh dunia, afdhalin nas itu Bani Quraisy. Orang Quraisy, karena beliau memiliki tahta dan derajatnya sangat tinggi di hadapan mereka. Pada saat itu coba lihat di peperangan Badar, seandainya kita ambil contoh, datang orang-orang Quraisy sebelum terjadinya perang, dia ngomong sama baginda Muhammad, "Wahai Muhammad, ayo kita duel dulu. Mana orang-orang kamu? Ayo kita duel." Sebelum terjadinya perang Badar. Akhirnya Rasulullah menyuruh beberapa orang dari kaum Ansor ataupun orang yang ada di Madinah. Mereka datang, terus ditanyakan kepada orang tadi, sama orang Quraisy, "Siapa engkau?" "Aku adalah orang Ansor," ataupun Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. "Aku adalah orang Ansor. Aku adalah orang Madinah." Apa kata beliau? Kata orang-orang Quraisy pada saat itu, "Tidak sudi aku untuk memerangi engkau, karena engkau di bawah dariku secara derajatnya, kastanya berbeda." Bayangkan ketika peperangan pun mereka seperti itu, apalagi bab nikah. Dan ini bersangkutan kepada mereka yang orang-orang Quraisy, terutama para syara'if. Jadi subhanallah, pada saat itu Rasulullah menyuruh siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah untuk berduel, dan subhanallah mati mereka. Didapatkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari Allahumma shalli ala Muhammad, kaum muslimin. Maka dari itu Rasulullah ketika memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah serta membuka pikiran mereka pada saat dan itu adalah sebuah rumus tentang kejayaan dan kebangkitan Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadis yang kedua, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Ada dua Sufyan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Karena Ibnu Abi Umar ini adalah murid dari Sufyan bin Uyainah. An Musawir Al-Warraq ini adalah sebuah julukan tukang syair, ahli qasidah. Ahli qasidah ini bukan orang yang nyaman suaranya sehingga nyaman berqasidah, tidak. Ahli qasidah ini adalah seseorang yang pintar membuat qasidah. Menyimpun ataupun menuliskan lagunya. Menyusun pengarang dari qasidah tersebut. An Ja'far bin Amr bin Huraits an abihi, ay Umar bin Huraits, qala ra'aitu ala ra'si Rasulillah imamatan sauda. Hadis yang kedua ini sama maksudnya ataupun nas dari hadisnya, aku telah melihat Rasulullah dengan menggunakan imamah yang warnanya hitam. Hitam di sini Rasulullah tafaul tadi, optimis dengan adanya sebuah asal usul dari arti hitam ketika dilafadzkan dengan bahasa Arab, yaitu apa? Kepemimpinan. Sama seperti ini ketika Rasulullah datang seseorang kepada beliau namanya Suhail, Suhail namanya, maka Rasulullah katakan kepada orang tersebut, sahalahallahu lak. Apa kata Suhail ini? Artinya gampang, mudah. Maka Rasulullah katakan kepada orang tersebut, semoga Allah mempermudahkan engkau wahai Suhail. Ini namanya tafaul. Kebalikan dari tafaul apa? Optimis. Kebalikannya adalah pesimis. Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, la adwa wala tayara, dan banyak wala ghul wala mandresha kata. Hadisnya Rasulullah bimakna hadis, Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada namanya jin itu gondorwo seandainya. Al-ghul ini Mongol. Ghul ini adalah sosok jin yang sangat besar. Di zaman dahulu ini terdengar banyak sebuah mistis ya bagi mereka, adanya jin yang sangat besar yang bisa membunuh orang, bahkan mereka makan orang. Rasulullah katakan la ghul, tidak ada jin tersebut. Bukan tidak ada, maksudnya apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah.
tidaklah mereka bisa memberikan sebuah mudarat bagi kita kecuali dengan atas izin Allah. Oh beb, ulun kada kesana beb. Oh beb, ulun kada bisa beb bawa intalu beb. Kalau ulun bulik kena di Pasir Putih ada apa bang maksudnya? Itu namanya pesimis. Tidak dianjurkan, dan Rasulullah katakan itu dalam hadisnya. Kita harus optimis. Optimis kita apa? Ada Allah yang menjaga. Oh beb, di belakang ulun ada kuntilanak. Ada Allah yang menjaga. Karena apa? Tidaklah mereka bisa memberikan sebuah mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Kalau seandainya kita tahu bahwa setiap sesuatu atas izin dari Allah, kita nyaman. Karena apa? Tidaklah Allah akan ataupun menginginkan kehancuran dan ketidaknyamanan kepada kita. Allah Ar-Rauf, Allahur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi seperti itu tujuannya. Lanjut. Haddatsana Mahmud bin Ghailan an Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Umair bin Hurith an Abi. Hadis yang ketiga ini diceritakan anna Nabiy khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Ini berbeda. Apa kata siapa? Kata Hurith, beliau mengatakan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Rasulullah terlihat berkhutbah. Kapan khutbahnya Rasulullah? Yaitu khutbah beliau ketika Fathu Makkah. Ketika masuknya Rasulullah dalam menaklukkan kota Makkah, pada saat itu saya ceritakan bagaimana Rasulullah menghancurkan setiap patung-patung berhala yang ada di Ka'bah. Patung pertama yang ada di Ka'bah siapa namanya? Siapa namanya? Hubal. Hubal. Itu dihancurkan oleh baginda Muhammad, bahkan di tongkat beliau ditusukkan kepada kepalanya dan beliau mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang sebuah kebenaran. Wa zahaqal batil, dan hancur sebuah batil, kebatilan. Al-Uzza, Al-Lata wal-Uzza. Gimana ceritanya? Uzza dihancurkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Bukan di tangan dari Rasulullah. Uzza wal Lata ini adalah sebuah berhala yang paling masyhur, paling top lah, paling gede, paling ganal. Karena dikit-dikit mereka bersumpahnya demi Lata, demi Uzza. Uzza ini ada di luar kota Makkah. Dan pada saat itu siapa yang disuruh? Sayyidina Khalid bin Walid. Padahal beliau baru masuk Islam. Disuruh oleh Rasulullah untuk menghancurkan si Uzza tadi. Ketika dihancurkan, diambil pedangnya, ditatak itu patung sama Sayyidina Khalid bin Walid, dan datang lagi kepada Rasulullah. Dan kata Rasulullah apa? Tidak, engkau belum selesai. Karena ciri-cirinya kata Rasulullah, kalau engkau melihat sebuah keganjalan ketika kejadian pemenggalan ataupun penghancuran dari Uzza, itu akan benar-benar terjadi ataupun akan dihancurkan. Maka melihat Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah seorang nabi, tidak akan berdusta. Datang kembali ke Uzza. Tiba-tiba Uzza tadi diperbaiki kembali. Apa yang terjadi? Sayyidina Khalid bin Walid melihat adanya seorang perempuan yang dia tua, yang memiliki rambut yang sangat gerimbel kringsal, ya pokoknya gitulah, dalam keadaan telanjang dan dia serba hitam, hirang banar. Nah, diambillah pedangnya Sayyidina Khalid dan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Sayyidina Khalid melihat tadi perempuan, oh ini kejanggalan yang terjadi yang diungkapkan oleh Rasulullah, dan dibunuhlah siapa orang-orang tadi. Dan datang kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan beliau baru ceritakan bahwa tadi itu adalah mar'a syaitaniyah. Itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan yang dimana melihat sebuah kemungkaran, adanya berhala, dan tidak ada sebuah berhala kecuali ada syaitannya, kata Rasulullah. Dan pada saat itu larangan untuk menyimpan patung-patung di dalam rumahnya seseorang. Karena apa? Karena sebab patung tersebut malaikat tidak akan datang. Kalau seandainya malaikat kada datang, siapa yang datang? Orang yang hirang tadi, ataupun syaitan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, di sini dijelaskan khataba alaihi Rasul. Sayyidina Rasulullah berkhutbah. Di mana beliau? Khutbah beliau di depan pintu Ka'bah. Ketika khutbah beliau melihat nih bagaimana rahmatnya Rasulullah. Ini ditaklukkan semuanya. Kalau seandainya ulun ceritakan lagi Fathu Makkah 1 jam lagi nanti. Sudah, kalau seandainya bagi yang tidak paham, ya itu bisa cari ceritanya di YouTube ataupun di Riyadhus Shalihin di episode kemarin. Flashback. Jadi pada saat itu ketika mereka telah takluk, apa kata Rasulullah kepada mereka? Dikatakan oleh Rasulullah kepada mereka, siapa aku? Kata mereka orang-orang kufar, beliau mengatakan, engkau adalah saudaraku yang mulia, dan engkau adalah ponakan dari pamanku ataupun anak dari paman-pamanku yang mulia. Maka baginda Muhammad melihat rahmatnya. Ini adalah orang yang memusuhi Rasulullah. Bahkan mereka ini adalah orang yang ingin menghancurkan Rasulullah, yang membunuh Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan sebuah kekuasaan yang bisa aja untuk melakukan apapun terhadap mereka, apa kata baginda Muhammad? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian telah bebas dari tanganku. Dan tidaklah pergi mereka kecuali menyatakan syahadatnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, coba lihat, kita flashback sedikit ketika kejadian sebuah peperangan Badar, yang dimana perang Badar telah memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa yang merugikan kepada musuh ataupun kaum kufar. Salah satunya adalah sebuah penangkapan dari zu'ama, pemimpin-pemimpinnya. Salah satunya siapa? Al-Walid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Walid ini adalah saudaranya Khalid bin Walid. Coba lihat ketika Sayyidina Khalid bin Walid dalam keadaan kafirnya, dia datang ke Rasulullah dengan apa? Dengan ingin menembus saudaranya Walid bin Walid. Pada saat itu Sayyidina Khalid bin Walid adalah seorang komandan dalam peperangan. Dia tidak ingin menunduk kepada siapapun. Dia katakan, engkau mau minta berapa? 10.000 dirham. Sekian, tidak mau. Akhirnya Rasulullah menolak tawaran tersebut, dan diambillah Walid tadi. Dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid ke kemahnya sebelum beliau kembali ke Makkah. Tiba-tiba Al-Walid ibn al-Walid menolak ajakan Khalid bin Walid. Karena apa? Dia ingin masuk kembali ke Madinah dan menyatakan syahadatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran rahmat, ini ajaran yang sangat mulia yang dibawa oleh Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggal 2 hadis lagi ya, sabarlah. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى bin Muhammad al-Madani ataupun al-Madini, nisbat kepada kota Madinah. An Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kana Nabi idza i'ta'amma sadala imamatahu baina katifai. Rasulullah ketika berimamah, salah satu ciri-ciri beliau pasti sadal, naruh buntut sampai ke baina katifain, sampai ke punggungnya, belikatnya. Ini adalah sebuah
sifat dari imamahnya Rasulullah. Kadang Rasulullah menaruh buntut tersebut di kanannya ataupun di kirinya. Maka ada khilaf. As-Sufi, mereka ulama tasawuf, ketika menggunakan imamahnya pasti diletakkan di daerah kirinya. Dikarenakan apa? Karena kiri adalah tempatnya hati. Tempatnya hati, dan ini adalah sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza i'tamma sadala imamatahu. Wa qala Nafi' kana Ibnu Umar yaf'alu hadza ataupun yaf'alu dzalik. Di sini dikatakan wa qala Nafi'. Nafi' ini adalah muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa? 4 Abdullah yang dinamakan oleh baginda Muhammad. Salah satunya siapa? Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin Abbas. Terus Abdullah bin Mas'ud. Terus Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah. Abdullah bin Umar adalah satu-satunya orang ataupun dari beberapa orang dari sahabat Rasulullah yang sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga setiap apapun dari gerakan ataupun adatnya Rasulullah pasti diikuti. Salah satunya siapa? Abdullah bin Umar ketika berimamah. Coba kita lihat kemarin pembahasan masalah sandal. Sayyidina Abdullah bin Umar mengikuti gaya sandalnya Nabi. Sekarang pas imamah, Sayyidina Abdullah bin Umar dijelaskan mengikuti gaya berimamahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, Nafi' mengatakan wa raaitul Qasim bin Muhammad. Aku melihat Qasim bin Muhammad. Siapa Qasim bin Muhammad? Adalah cucu dari Sayyidina Abu Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Bagaimana cerita beliau? Ayyuhal hadirun, beliau salah satu orang yang sangat cinta kepada baginda Muhammad. Padahal beliau adalah seorang fuqaha, seorang alim yang ribuan ulamanya, ribuan santrinya. Karena beliau adalah salah satu dari fuqahaus sab'ah ataupun ulama yang 7 di Madinah. Setiap ulama arba'ah ataupun ulama Imam Syafi'i dan semuanya mengambil sanadnya pasti ke Muhammad bin Qasim. Qasim bin Muhammad. Bagaimana cerita beliau? Ketika beliau mengajar sebuah kajian ataupun pelajaran, tersebutlah nama mulia baginda Muhammad. Ketika itu gemetar badan beliau. Ketika bergemetar badan beliau, beliau nangis dengan sekencang-kencangnya sampai diriwayatkan seakan-akan anak kecil. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Buyar acara ataupun majelisnya. Setiap ada terdengar nama Rasulullah, dari saking apa namanya itu? Ta'alluqnya, sampai beliau nangis dengan sedahsyat-dahsyatnya sehingga hampir buyar, bahkan buyar itu majelis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap nama Rasulullah dengan tanggapan yang biasa aja? Ajar ataupun didiklah diri kita sendiri. Jadi motivasi bahwa nama mulia Rasulullah adalah nama yang sangat mulia. Kata Rasulullah, al-bakhil, orang bakhil, orang kikir adalah orang yang tidak bersalawat setiap ada namaku disebutkan di sampingnya. Setidaknya Pak, biasakan diri kita untuk bersalawat. Apalagi ketika disebutkan nama Rasulullah di hadapan kita ataupun di higa kita. Sehingga apa? Dengan nama tadi adanya sebuah sentuhan terhadap jiwa-jiwa dari diri kita selaku umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan anna Nabi khataban nasa, sebelumnya Qasim bin Muhammad wa Salim. Salim yaf'alani dzalik. Salim ini siapa? Cucunya Sayyidina Umar. Salim bin Ubaidillah bin Umar. Cucu dari Sayyidina Umar. Beliau ini 2 orang yang satu zaman yang berlomba-lomba di dalam menggapai ataupun berlomba-lomba dalam cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, hadis terakhir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Ikrimah dari Huwa Abdurrahman Al-Ghasil. Abdurrahman Al-Ghasil, dikatakan Al-Ghasil yaitu Handalah. Di sini ada Al-Ghasil. Apa Al-Ghasil ini? Ini sebuah cerita dari salah satu sahabat Nabi namanya Handalah. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang ikut serta di dalam peperangan Uhud.
Nah, tapi subhanallah, sehari sebelum peperangan Uhud terjadi, beliau menikah. Beliau menikah. Dan ketika malam pertama pada saat itu, pada saat pernikahan beliau, bayangkan, coba lihat bagaimana sahabat Nabi terhadap baginda Muhammad. Bahkan ketika tidak ada sebuah keindahan melebihi keindahan malam pertama. Ya kalau kata Matfur, Haji Matfur. Paling nyamannya malam itu malam pertama ketika menikah. Paling kada nyamannya malam adalah malam pertama ketika kena di kuburan. Itu sabda ataupun perkataan dari ulama. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan Hanzalah ini ketika malam pertama beliau qada'il hajah ataupun berkumpul dengan istrinya, ketika pada saat itu terlihat sahabat Nabi berkumpul untuk menuju ke Uhud untuk melakukan peperangan Uhud, berperang. Karena beliau pada saat itu isti'jal. Apa isti'jal ini? Terburu-buru ingin ikut juga, takut sampai terlambat. Bayangkan, ini terlambat untuk berperang. Mereka dari saking takutnya sampai ditinggalkan semuanya. Jangan sampai tidak hadir, bahkan terlambat di peperangan tersebut untuk urusan meninggal. Ini kalau sahabat. Kalau kita Bang, ya Pak, bagaimana kita dengan pengajian? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, dari saking terlambat ataupun tidak ingin keterlambatan yang terjadi, beliau sampai lupa mandi junub. Beliau sampai lupa mandi junub. Berperang beliau. Ketika berperang meninggal beliau dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid. Di situ diceritakan bahwa Rasulullah melihat mayat, tubuh yang meninggal dalam keadaan syahid dilihat oleh baginda Muhammad. Apa yang terjadi? Malaikat yang turun yang memandikan dari Sayyidina Hanzalah. Itu karena syahid ini tidak boleh dimandikan. Syahid bahkan tidak diperbolehkan untuk dimandikan dan dikafani. Perbedaannya, ada dua orang yang tidak boleh dikafani ataupun dimandikan. Salah satunya adalah syahid. Syahid, orang meninggal dalam keadaan berperang, itu dikuburkan dengan bajunya yang bersimpah darah, itu menjadi bukti nanti di hadapan Allah. Terus yang kedua al-janin. Apa janin? Ketika keguguran. Di situ ada khilaf ulama, cuman kita tidak memperpanjang pembahasan fikih di dalam babul janin. Beliau mengatakan apa? Annan nabi khataban nasu alaihi isabatun dasma. Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia ataupun pada saat Fathu Makkah ataupun ketika pembebasan kota Makkah, wa alaihi isabah. Isabah ini imamah. Isabah sama dasma ini artinya sauda. Maksudnya apa? Imamah yang hitam. Fahim tuh? Alhamdulillah selesai pembahasan masalah imamah, dan insya Allah minggu yang akan datang pembahasan kita adalah pembahasan izar, sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi subhanallah ya wal hadirun, perlu ulun kutipkan yang bersangkut pautan dengan imamah. Imamah ini adalah sunnahnya Rasulullah. Bahkan tidak ada dari ulama kita, kebanyakan dari ulama kita al-hirs, perhatian beliau tersebut kepada pemakaian imamah, dan hukumnya sunnah, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Batasannya, imamah ini adalah sebuah pakaian yang dipakai oleh ulama. Pakaian yang dipakai oleh ulama. Sehingga Habib, kalau seandainya orang awam ataupun yang bukan dari itu, dia memakai imamah, dia memakai rida, dia memakai semuanya pakaian ulama, sehingga ingin disangka bahwa ulun ini ulama. Disangka bagi mereka orang-orang awam, ini guru.
Apa hukumnya? Hukumnya menjadi haram. Pemakaian imamah sunnah itu bagi ketika kita sholat, sunnah. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan satu rakaatnya orang yang berimamah itu seperti ta'dilu 25 rakaah, seperti pahalanya menggunakan ataupun dia sholat selama 25 rakaat. Walaupun hadisnya dhaif, jadi subhanallah itu yang haram. Bagaimana sih Beb kok bisa haram? Haramnya ketika ingin menipu seseorang, ingin menipu orang awam, itu haram hukumnya. Karena bukan tidak pantas bagi mereka orang awam tersebut untuk memakai imamah. Tapi kalau seandainya dengan niat di dalam hatinya, innamal a'mal binniyah, niatnya dengan apa? Ulun hendak melakukan sunnah Rasul. Selagi tidak keluar dari kriteria akan dijadikan sebuah fitnah. Faham tak? Jadi itu ta'likan di dalam pembahasan Syama'il Muhammadiyah yang berhubungan dengan bab imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dengan menceritakan sebuah biografi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahkan hidupan kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan harta kita, Allah berkahkan ibadah kita, sehingga kita semua berkumpul bersama di dunia ini, kita berkumpul di akhirat nanti bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diampuni dosanya oleh Allah, semoga kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah wajib untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع.